الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Berbagai peristiwa, berbagai musibah yang terjadi dan menimpa kaum muslimin, baik pribadi-pribadi maupun dalam bentuk masyarakat luas di negeri-negeri umat Islam. Kita semua meyakininya tidak lain disebabkan oleh ad-dunub wal ma'asi, disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh banyak dari umat ini, mulai dari dosa dan kemaksiatan terbesar dalam bentuk asyirkul akbar, doa ghairillah azza wa jal, wal istighatsatu bi ghairillah, Allah tabaraka wa ta'ala dari arwah atau asjar atau al-asnam atau al-jin, terus berkembang, dipelihara baik dengan atas nama pelestarian budaya ataukah alasan-alasan lainnya. Hari demi hari semakin banyak ragamnya. Ucapan-ucapan kufur yang berisi al-istihza, berisi cemoohan, mengolok-ngolok syariat Allah, bahkan menghina Allah tabaraka wa ta'ala, terus semakin hari semakin banyak jumlahnya bermunculan di tengah-tengah umat. Ataupun dalam bentuk dosa, dalam bentuk al-bid'ah, berbagai amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk al-aqaid, aqidah, ataupun bid'ah dalam bentuk al-ibadat. Kemudian al-ma'asi al-ukhra yang selainnya. Tentu ini semua bukan tidak ada pengaruhnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan tangan-tangan manusia, yakni perbuatan dosa mereka.
Kerusakan di darat maupun di lautan itu ada yang berupa kerusakan fisik, malapetaka fisik, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kecelakaan-kecelakaan yang merenggut nyawa banyak orang terjadi di daratan. Begitu juga di lautan. Kapal tenggelam, ratusan atau puluhan bahkan lebih dari itu nyawa manusia dalam kurun waktu yang singkat hilang, mati. Begitu juga badai di lautan atau gelombang tsunami, banjir. Ini kerusakan fisik yang membuat orang takut, rusak berbagai fasilitas dan infrastruktur kehidupan. Namun bersama itu sedikit pihak yang mau mengerti apa sebabnya. Kenapa terjadi itu? Seringnya pembahasan yang dikemukakan di media massa ataukah di tempat-tempat lainnya hanya berbicara tentang jumlah korban luka, jumlah korban mati, kerusakan fisik yang terjadi, kerugian materi yang dialami, penanggulangan korban, bagaimana mengatasi korban musibah-musibah tersebut. Sedikit sekali yang kemudian mau sadar bahwa ternyata semua musibah dan malapetaka fisik itu tadi disebabkan oleh dosa. Sehingga berulang kali musibah itu terjadi, sedikit sekali orang-orang yang yatadzakkar, menjadi ingat dan sadar. Terus dari waktu ke waktu orang hanya disibukkan dengan info berikutnya, berita berikutnya, musibah berikutnya. Sibuk berbincang, sibuk mengomentari. Berlalulah musibah yang kemarin, datang hari ini, sibuk lagi media. Bahkan tidak jarang yang kemudian pihak-pihak tertentu mengait nilai-nilai duniawi di balik musibah, baik dalam bentuk materi di balik musibah itu, dunia pemberitaan, merasa mendapatkan materi berita yang menarik untuk mendapatkan dunia. Begitu juga pihak-pihak lain melalui musibah ini dijadikan kesempatan untuk meraih popularitas, baik untuk pribadinya ataukah komunitasnya. Entah komunitas itu berupa ormas atau lembaga-lembaga lain ataukah parpol. Dari musibah ke musibah dijadikan kesempatan untuk meraih popularitas, kemudian dibalik itu menginginkan nilai duniawi lainnya, entah itu posisi, entah itu jabatan, atau larisnya barang dagangan dia, produk dia, wahakadza. Tidak sadar bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan lanjutan daripada ayat tersebut, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sengaja Allah timpakan musibah tersebut, kerusakan tersebut kepada
sebagian mereka yang berbuat dosa agar mereka kembali, agar mereka sadar, bertobat. Tapi terus saja. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini malapetaka fisik. Belum lagi kalau kita berbicara malapetaka mental, malapetaka iman, malapetaka akidah yang menimpa umat. Malapetaka mental karena hilangnya keamanan di negeri, di masyarakat. Elemen-elemen kehidupan sosial kemasyarakatan, elemen-elemen kehidupan dalam dunia politik, dan seterusnya siap untuk saling menerkam, saling memangsa satu dengan lainnya. Dan ini bagian daripada azab. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya, qul huwal qadiru ala yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yaj'alakum syi'a. Katakan, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mampu untuk mengirim azab dari atas kalian, yakni dari langit. Azab itu petir, hujan yang mendatangkan banjir, angin, topan angin atau badai, dengan beragam bentuknya di muka bumi ini. Atau mengirim azab untuk kalian dari bawah kaki-kaki kalian, gempa bumi, tsunami, semua yang dari bumi, termasuk gunung meletus, tanah longsor, dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengirim azab dalam bentuk Allah menjadikan kalian berkelompok-kelompok, di mana sebahagian mereka menimpakan kekuatannya, kejahatannya, kejelekannya, kekejamannya kepada kelompok yang lainnya. Sehingga hidup tidak didapati di sana ketenangan, kenyamanan hati. Orang pada was-was, pada takut, apa yang akan terjadi setelah ini? Terus demikian. Dan kita pun merasakan sekarang di negeri kita pun terjadi dua jenis malapetaka, fisik dan yang non fisik, yang menimpa mental, menimpa akidah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di saat seperti itu kita teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu berita wahyu yang beliau alaihi salatu wassalam menerimanya dari Allah tabaraka wa taala. Qala inna baina yaday sa'ah sanawat khadda'at. Inna baina yaday sa'a sanawatin khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yakthuru fiha al-arwaybidah
Qalu wa marwaibidha ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah. Musibah-musibah ini semakin tidak mendapatkan solusi dan jalan keluar, makhraj, karena itu tadi. Di zaman yang sama, seorang yang kadzab, pendusta, diposisikan sebagai seorang yang shadiq, yuqbal qauluhu, yang bisa diterima pendapatnya, beritanya. Sebaliknya, yukadzabu fiha as-shadiq, sementara orang yang jujur menyampaikannya dengan sepenuh hati, sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan faktanya, yukadzab, didustakan. Dengan apalagi di zaman ini, ya, prosesi takdzibus shadiq wa tasdiqul kadzib itu didukung oleh adanya media ini. Cepat media ini. Nah, begitu juga yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seorang yang jujur dinyatakan Anda pengkhianat terhadap umat, Anda pengkhianat terhadap negeri. Sementara al-kha'in, seorang pengkhianat yang menipu akidah umat, diposisikan dan dielu-elukan sebagai al-amin, pemegang amanah. Ditekankan ini oleh Nabi dan dipertegas dalam beritanya tersebut. Qala wa yakturu fiha ar-ruwaibidah. Semakin bermunculan banyak ar-ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa itu ar-ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih. Seorang yang dungu, enggak ada ilmu, jahil, tidak bisa menempatkan yang baik pada tempatnya atau menilai yang buruk untuk dijauhi. Ini namanya ruwaibidah. La ilma lah. Stop berbicara tentang urusan umat yang banyak, yang luas, tentang masalih wal mafasid. Kalau sudah di zaman seperti ini, kita tahu, ana mengingatkan ikhwanna ahlus sunnah salafiyin untuk berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan, satu, menerima berita, apalagi menyebarkannya. Sering diingatkan masalah ini. Hati-hati, waspada. Jangan sampai kita nanti di akhirat ditanya oleh Allah, Anda pada hari ini menyebarkan berita tentang ini, apa Anda tahu bahwa berita itu adalah shadiq atau kadzib? Apakah Anda mengira dan Anda tahu mafsadah apa yang akan muncul dan bahkan telah muncul akibat perbuatan Anda mempublis atau meng-share, menyebarkan? Di akhirat akan ditanya. Ayyuhas salafiyun isbiru, sabar dengan talabul ilm, sabar dengan al-amal. Sabar, kalau enggak kita akan terseret oleh fitan. Perlahan kita tiba-tiba sudah jauh. Tutup telinga kita, baik-baik tutup. Dari selain ilmu Al-Quran was sunnah wa manhajus salaf. Jangan dikira bahwa semua ini yang antum gerakkan jemari antum dengan alat-alat pengerusak ini tadi, bahwa selesai urusannya di dunia, besok ada info lagi, kirim lagi, besok ada lagi, kirim lagi.
Apakah antum kira bahwa itu akan selesai di sini saja kemudian tidak berlanjut ila yaumil qiyamah? Atau antum tidak sadar, tidak mengira, bahkan tidak menyangka bahwa ternyata akibat yang antum lakukan tadi, antum di rumah, antum sedang duduk di kendaraan, ternyata membawa efek besar terhadap akidah seseorang. Mungkin yang mengirim itu nggak merasa, das selesai, das kirim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ar-ruwaybidah banyak kata Nabi, wa yaktsuru fiha ar-ruwaybidah. Dan akan bermunculan di masa tersebut, di as-sanawatul khadda'at, di tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, pemutarbalikan fakta, itu kata Nabi, inna baina yadayis sa'ah sanawatin khadda'at. Sesungguhnya nanti menjelang hari kiamat, tidak jauh dari hari kiamat akan muncul tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, pemutarbalikan fakta. Hati-hati. Bersyukurlah antum talabatul ilm. Bersyukur Allah jaga antum dengan amalan talabul ilm fil masajid. Tenang antum. Orang sekarang sibuk saling menerkam, saling menyerang, saling membohongi, membolimi. Itu tadi. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Ini sekarang yang beredar. Orang yang jujur dikatakan dan dicap sebagai pendusta, orang yang pendusta dielulukan sebagai as-sadiq yang jujur. Dipercayai dan diserahi amanah orang yang pengkhianat, sementara orang yang amin, yang jujur, pengemban amanah dituduh, dicemarkan nama baiknya dan dikatakan sebagai al-khain. Ini zaman barakallahu fikum, tanda-tandanya nampak. Bersyukur antum as-salawatul khams, salat 5 waktu berada di masjid. Wa min halaqatil ilm ila ukhra, dari satu halaqah ilm kepada halaqah yang berikutnya. Antum wa nisa'ukum wa abna'ukum ushkuru rabbakum wahmaduh. Bersyukurlah kepada Rabb kalian dan pujilah Allah tabaraka wa ta'ala. Namun penting untuk terus diingatkan, karena fitnah itu kuat sekali, memiliki daya tarik ya, yang sangat kuat dan cepat. Orang gak kerasa tiba-tiba saya sudah di dalam fitnah ini. Anda juga ikut menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan, menyebarkan barakallahu fikum pemutarbalikan fakta. Intabihu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, membawa berita, membawa informasi, baik tertulis atau dalam bentuk audio atau dalam bentuk video, fatabayyanu, klarifikasi dulu, mampu mengklarifikasi, mampu mengecek ini benar enggak, habis waktu kita untuk melakukan tabayyun. Sementara ilmu Al-Quran belum kita belajar, sementara ilmu tauhid kita belum menyelesaikan belajar tentangnya, habis waktu kita untuk bertabayyun. Ya, kalau tabayyunnya pada tempat yang benar, kalau ternyata salah, tambah tersesat kita. Di zaman yang banyak ruwaybidah ini, mau kemana kita tabayyun? Lindungi rumah tangga antum, alat-alat komunikasi antum dari pengaruh ar-ruwaybidah, dari para pemutar balik fakta. Lindungi, manfaatkan untuk taatillah azza wa jal. Manfaatkan untuk iman,
manfaatkan untuk ilmu, manfaatkan untuk sedekah, manfaatkan untuk zikrullah. Nggak akan selesai, nggak akan ada ujungnya. Ila ya'ti amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Coba antum lihat, coba antum renungi 10 tahun yang lalu. Ketika antum sibuk dengan berita-berita itu, apa selesai? Lah. Tahun berikutnya baru lagi, terus sibuk lagi kita, berbagai macam info. Sampai hari ini habis waktu zikir kita, habis iman kita, terkuras. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan walladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersebarnya perbuatan berita-berita perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin, sungguh bagi mereka azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Sudah tutup. Ada orang yang aktif mengirim berita kepada antum, nasihati, taqillah ya akhi, tolong jangan antum kirimin ana berita-berita seperti ini, barakallahu fik. Lu antum enggak percaya, minta tolong jangan kirimin ana ya akhi. Barakallahu fikum. Wajib kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Grup-grup entah itu WhatsApp ataukah Telegram ataukah yang lainnya, yang antum tahu di situ ada munkarat. Pertama, kalau antum ingin tetap berada di grup itu, wajib alaikum al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Mampu antum ingkar munkar? Karena terbiasanya kita dengan info-info seperti itu atau perbincangan-perbincangan yang laghu, yang tidak bermanfaat, hati kita bisa mati loh. Sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu mungkar sebagai mungkar. Daya dan kekuatan kolbu kita untuk ingkar mungkar menjadi lemah. Karena terbiasa. Kita ada di dalam grup yang di situ banyak kemungkaran. Qila wa qal. Kemungkaran tentang berita-berita yang tidak ketahuan sumbernya ini siapa dan ditujukan kepada siapa. Sehari, 2 hari, 3 hari, sekali berita, 2 kali berita, kolbu kita terus kemakan. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda hatta tasira ala qalbaini abyada kas-safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar aswadun murbadda kal kuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Hati-hati ayyuhal ikhwah, betapa pentingnya kita terus mendengarkan ahadits dan ayat seputar masail ini di masa seperti ini. Betapa cepatnya hati kita lalai, betapa cepatnya hati kita lupa bahwa fitan itu, kata Rasulullah SAW, diletakkan ke dalam hati manusia, dihadapkan hati manusia ini dengan fitan tersebut seperti ardul hasir, ya.
yang melekat di tubuh orang yang tidur di atasnya atau duduk di atasnya. Tikar, seorang yang duduk di atas anyaman tikar atau berebahan akan membekas di pipinya atau di punggungnya. Anyaman-anyaman tikar itu tadi bentuknya membekas. Semakin lama dia berinteraksi dengan fitan, semakin banyak itu bekas-bekas. Artinya berpengaruh kepada al-qulub. Berpengaruh kepada al-qulub. Semakin lama dia duduk dengan al-fitan, semakin banyak bekas-bekas itu tadi. Maka tidaklah sebuah hati berusaha mengingkari, menghindari dirinya dari fitan itu, kecuali akan diletakkan titik putih pada hatinya. Ada fitnah lagi, syubhat lagi, berita-berita, info-info yang gak jelas. Dari mana sumbernya, untuk siapa yang akan diserang, siapa yang akan dipojokkan. Terus kita seperti itu, maka hati kita pun akan terkenai bekasnya. 1, 2, 3. Tapi kalau dia berusaha mengingkari, berusaha menolak, berusaha menjauh dari tempat-tempat tersebut, berusaha keluar, kalau di zaman ini dari grup-grup yang merusak, maka di saat itu akan diletakkan titik putih di hati itu. Putih. Dan dalam kondisi seperti itu, fitnah apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi dia selama masih tegaknya langit dan bumi ini. Namun ada hati, ada kolbu yang merespon fitnah, merespon dengan membacanya, meyakininya, menukilnya, mendirikan keyakinannya dan akidahnya atau persepsinya di atas berita-berita fitnah tadi, pasti akan diletakkan titik hitam pada kolbu tersebut. 1 berita lagi, 1 fitnah direspon, titik hitam lagi. Besok fitnah berikutnya, entah itu urusan kemasyarakatan, entah urusan politik, entah itu urusan yang lainnya, direspon lagi, 1 lagi, hitam lagi, hitam lagi, hitam lagi, sampai dia hitam pekat. Saking pekatnya itu sampai keluar mengkilap. Aswad murbada, kata Nabi. Hitamnya itu pekat sekali sampai mengeluarkan cahaya. Hitam. Mengkilat. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi alaihissalam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. As'alullah li wa lakum assalama. Tidaklah dia bisa mengetahui perkara yang ma'ruf dan menilainya sebagai perkara ma'ruf, dibelanya karena yakin itu adalah ma'ruf, dan sebaliknya dia tidak bisa mengenali bahwa itu adalah mungkar, sehingga dia berusaha untuk menjauhinya dan mengingatkan orang dari mungkar. Nggak bisa dia menilai mana ma'ruf mana mungkar, kecuali yang memang dinilai oleh hawa nafsunya ma'ruf, itu ma'ruf. Yang dikatakan oleh hawa nafsunya mungkar, maka itu adalah mungkar. Apa yang dikatakan oleh pertimbangan politiknya itu ma'ruf, itu adalah ma'ruf. Apa yang dipertimbangkan oleh pertimbangan politiknya dan komunitas politiknya itu adalah mungkar, maka itu adalah mungkar. Hati-hati. Waspada. Wallahu a'lam. Kaif ya akhi tentang masalah ini? Wallahu a'lam ya akhi. Lu anda ini ada berita ya akhi. Ana punya buktinya. Wallahu a'lam ya akhi. Ana belum berzikir hari ini. Ana belum beristighfar terhadap dosa-dosa ana. Hapus itu berita dan sampaikan. Jazakallah khair ya akhi. Minta tolong antum jangan kirimin ana berita seperti ini. Antum bisa menyebutkan ana faidah tentang iman, tentang akidah, tentang jannah, tentang an-nar. Lunda ya akhi, ente nggak peduli terhadap umat. Wallahu alam, umat yang mana? Antum tidak bisa menjawab, jangan dijawab. Uskut, hapus, tinggalkan. Intabihu ayyuhas salafiyun, hadhil masajid ma'wa lakum. Masjid-masjid ini fiha as-salah wa fiha
dzikrullah wa fiha al-ilm wa fiha tilawatul Quran wa hifdzul Quran ma'wa lakum, tempat kalian berlindung dari fitnah. Yang Nabi mengatakan faman wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bih, barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung, lari dari fitnah, cepat berlindung di sana. Hadhil masajid, hadhil masajid. At-tullab yang masih punya atau menyimpan alat-alat syaitan, jangan beri kesempatan syaitan masuk ke dalam qalbu antum. Boleh saja al-mudarrisun tidak mengetahui al-afrad minkum, boleh, tapi Rabbuna tahu, dan antum telah mencelakakan diri antum. Wa al-mutazawwijun irhamu anfusakum wa auladakum, rahmati diri antum sendiri dan anak-anak antum. Irhamu anfusakum wa auladakum. Hancur, kita akan digiring, kita akan digiring. Wah, kita bersyukur pada Allah. Hari-hari kita dengan segala dosa yang ada pada kita, segala kekurangan yang ada pada kita, yang kita terus memohon kepada Allah al-maghfirah, memohon kepada Rabbuna al-Ghafur al-maghfirah war-rahmah. Dari waktu ke waktu kita terus mengatakan Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus kita menyatakan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Kita mengakui ya Allah betapa banyak dosa-dosa kita, kelalaian-kelalaian kita, dan kita mengakui betapa besar nikmat-Mu, limpahan karuniamu kepadaku. Terus kita memohon ampun kepada Allah. Namun kita bersyukur, alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang ada, yang kita ingin terus berbenah. Bersyukur, alhamdulillah, majalisul ilm ba'da al-fajr, waktu duha, qabla al-zuhur, wa ba'da al-zuhur, ba'da al-asr, ba'da al-maghrib, wa ba'da al-isya. Fi qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahaba, qala al-ulama, ila an ta'tiyana al-maniyah, sampai datang kepada kita al-maut. Wa nahnu ala dzalik, dalam kondisi kita tetap berada di atas kondisi tersebut. Orang di luar lagi capek sekarang. Orang di luar lagi lelah. Orang di luar saling mempersiapkan segala yang mereka miliki untuk menzalimi pihak lain. Orang di luar selalu merasa dirinya terzalimi oleh pihak lain, menuntut dan ingin membalas. Alhamdulillah, nahnu ma baina qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahaba, qala at-tabi'un, wa qala al-a'immah. Wa hadha al-hadith al-marfu', wa hadha mawqu', wa hadha kadha, walhamdulillah. Tiap hari. Jangan antum sampai diperdaya oleh syaitan, baik syayatinul jin ataupun syayatinul ins, untuk antum keluar dari lingkaran ini. Mereka berusaha menarik antum keluar dari bingkai ini untuk bersama mereka dalam kekacauan, kebingungan, kegundahan, kezaliman. Nah, barakallahu fikum. Ini yang ingin ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu menanamkan dalam qalbu kita mahabbatul iman wa mahabbatut taqwa. فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.